Dunia ini terkutuk. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya terkutuk dan yang ada di dalamnya terkutuk. Semua yang kita sentuh, semua yang kita lihat akan sirna. Itu pertanda tempat ini terkutuk. Antum pernah melihat ya, kadangkala ada mungkin film atau apa, orang berada di satu tempat dipegang hancur, hadid dunia. Maka Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzala, akan hancur semuanya. Semua yang ada di dalam dunia terkutuk. Ada dua yang tidak terkutuk. Perbuatan dan orang yang tidak terkutuk. Kalau perbuatan yang tidak terkutuk adalah zikrullah wa mawala, mengingat Allah. Kayak sekarang nih kita duduk bareng-bareng ingat Allah ya. Baca Quran tadi, wa mawala, ketaatan kepada Allah, sholat, sodaqoh ya. Kemudian bekerja dalam rangka mencari keridhaan Allah, itu juga tidak terlaknat. Yang penting di situ ada Allahnya. Itu kalau perbuatan. Kalau orang yang tidak terkutuk itu ada dua. Alimun wa muta'allimun. Kata Nabi SAW. Yang pertama orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Bukan tentang yang terkutuk. Kalau ilmu tentang dunia kan ditinggal lagi. Ilmu tentang akhirat dia. Ilmu yang mengantarkan dia ke surga dan menyelamatkan dari api neraka. Kalau di Jember ini ada satu orang, ini orang yang tahu satu-satunya peta menuju harta karun. Dan orang ini akan memberikan penjelasan di alun-alun Jember. Orang akan datang kan? Orang akan berpikir loh, aku kepingin oke. Maka dia akan datang. Maka nih orang yang alim, yang memberitahu, yang mengajarkan tentang bagaimana jalan menuju ke surga dan jauh dari api neraka. Yang kedua, wa muta'allim, orang yang mau belajar. Maka kita dalam rangka supaya tidak terkutuk, maka kita ngaji. Jadi penipu pertama itu adalah dunia. Cuma dunia ini memang menyilaukan. Nabi SAW mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini hulwah, manis dan hijau. Secara fitrah manusia, dia menyukai hal-hal yang manis. Dan suka memandang hal-hal yang hijau. Dan itu dunia. Makanya kalau kita lihat, kenapa koruptor itu tidak ada yang miskin? Antum coba lihat. Kalau orang miskin korupsi, mungkin rakyat mengatakan, ya kesian lah, memang dia tidak punya rumah, gitu loh. Tidak punya rumah, bojo tidak punya, gitu loh. Motor tidak punya, pantas dia korupsi. Tapi rata-rata koruptor itu sudah kaya. Rumahnya sudah mewah. Makanya kalau kita lihat KPK bagaimana bergerak, dilihat rumahnya ditemukan di sini, disita barangnya sih loh. Iki wong wis sugih. Ini orang sudah kaya. Kalau kekayaannya itu, umpamanya dia tidak bekerja dan duduk di rumahnya sampai mati tidak habis. Sampai mati tidak habis. Tapi karena tadi dunia ini hijau, dunia ini manis, sehingga orang terus seperti minum air laut, nggak pernah puas. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Khalifah itu artinya generasi yang akan tergantikan. Kita lihat bapak-bapak kepala kita di sana, semua tergantikan. Dan posisi antum sekarang akan digantikan orang lain. Oh iya, tapi anak akan naik ke atas. Taib, ketika antum naik ke atas, pada suatu hari antum akan mentok. Kemana akhirnya? Kuburan. Mentok. Akan diganti orang lain. Tolong itu harus kita pahami bersama. Posisi anak-anak akan diganti orang lain. Rumah anak akan ditempatin orang lain. Kalau anak mati lebih dahulu daripada istri anak mungkin akan dinikahin orang lain. Betul bapak-bapak.
Enggak Ustaz, tak kau mati bojoku. Dah iso mati. Mati di sini enggak ada istri yang lihat suaminya mati. Terus dia bang, aku teh melok, dah ada. Aku akan melanjutkan kehidupan ini. Maka tadi Allah menjadikan kita itu khalifah. Akan digantikan posisi kita pasti diganti orang lain. Fayandur kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat kalian beramal seperti apa. Pada saat kalian punya kesempatan di posisi itu, amalan kalian seperti apa? Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan wanita. Oh, kenapa kau dikasih sitar ini? Iya. Kenapa toiletnya perempuan sama laki-laki dibedakan? Oh, ini bias gender Ustaz. Kita harus kesetaraan. Toilet bareng-bareng. Bagaimana bapak-bapak? Mau bareng-bareng? Kalau bapak-bapak siap, bapak-bapak siap. Lu tadi. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama dunia, hati-hati sama perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Yahudi itu rusak gara-gara perempuan. Itu kata Nabi SAW. Awal fitnah yang merusak itu mereka. Maka kita disuruh berhati-hati. Ahibati fillah. Terus sikap yang tepat seperti apa menghadapi dunia ini? Kalau tema kita jangan diperbudak sama dunia. Iya, seharusnya dunia itu di tangan kita. Bukan di atas kita. Capek orang itu kalau gendong dunia kesel. Tapi letakkan di tangan dunia itu, jangan di hati. Karena kalau kita letakkan dunia di hati, maka dada kita akan sesak mikiri dunia. Kenapa kalau kita perhatikan doa sebelum tidur dan doa setelah tidur, bangun tidur ya. Doa sebelum tidur dan doa bangun tidur itu mengingatkan kita tentang kehidupan dunia ini. Bismikallahumma ahya wa amut atau amutu wa ahya. Dengan namamu aku mati ya Allah. Iya, aku teh mati ya. Besok ada rapat, belum tentu aku hidup loh. Besok ada transaksi loh, belum tentu aku hidup. Bangun aja belum tentu. Besok wallahu a'lam. Hari ini aku hidup dan hari ini aku mati. Kalau Allah tentukan hal itu. Ketika bangun tidur, apa yang dibaca? Nah, iya, Mas ini baca apa tadi bangun tidur? Kasih mic-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelahnya baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, sebelahnya lagi. Belakangnya. Kok bodoh kabeh ini? Sepakat memang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah. Iku dungone. Jadi doanya itu betul alhamdulillah, tapi alhamdulillahirabbil alamin betul, kita bersyukur kepada Allah Azza wajalla, memuji Allah. Tapi ada yang berkaitan dengan hidup kita. Alhamdulillahilladzi ahyani atau ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kami, menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah kami akan dihimpun. Aku teh mati ya, supaya ketika antum nih teman-teman berangkat ke tempat kerja tahu aku kita mati. Kenapa aku harus ngejar karir, ngejar pangkat, ngejar ini yang semuanya akan ditinggal, dan sebelum aku lahir semuanya sudah dicatat. Dua, semuanya akan ditinggal dan semuanya sebelum aku lahir sudah dicatat. Terus kenapa kita capek-capek? Itulah dunia yang membuat orang tertipu, dan Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian diperdaya oleh kehidupan dunia. Dunia ini seperti perempuan tua renta, ajuz, perempuan tua renta yang di make up oleh Moa. Apa Moa? Make up artis itu. Iya, antum pernah ngelihat?
ada sebagian yang sama istrinya lupa. Dia lihat, bojone sapa ya? Lali mas. Karena dia di make up sama, berapa banyak orang yang tua, hitam, yang nggak cantik, di make up itu jadi glowing. Pertanyaannya, berapa lama dia glowing? Sebentar, habis gini dihapus. Ketika dihapus, oh kayak gini, na'udzubillah. Ini rahim ternyata. Itulah dunia. Kita akan mengatakan na'udzubillah minad dunya al-fatinah. Ternyata aku tertipu dengan kehidupan dunia. Tapi sudah selesai. Itu akan terjadi kapan? Tatkala kita mati. Baru akan sadar. Maka kalau bicara bagaimana menyikapi dunia yang menipu ini, Nabi alaihi salatu wassalam pernah menepuk pundaknya Abdullah bin Umar. Tepuk. Lalu beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing, antum ini di sini ngurusin orang asing. Berapa lama izin tinggalnya? Apa ada istilah yang 5 tahun, kitas, terus terus mati? Oh enggak sih, belum ada proses untuk mati. Iya. Kita lihat orang asing itu adalah orang yang dia nggak akan tinggal menetap di tempat indah. Saya cuma sebentar. Apalagi kalau turis yang hanya visanya 4 bulan umpamanya. Dia tahu saya cuma 4 bulan. Nggak kepingin punya rumah apa. Antum kan banyak duitnya. Buat apa saya punya rumah di Jember? Saya ini turis. Nih izin tinggal saya cuma 4 bulan. Nggak kepingin beli mobil. Loh, buat apa beli mobil? Saya sewa aja. Rumah ngontrak kata dia. Motor ngontrak aja, sewa kata dia. Itu yang 4 bulan. Yang 1 bulan apalagi? Apalagi cuma 7 hari. Jemaah haji Indonesia yang berangkat haji, berapa lama di sana? 40 hari ya. Kalau antum nyambangi jemaah haji, tanyai, Pak, enggak beli rumah di Mekah sana? Kira-kira antum nggak disawat bik gelas. Ya apa lo? Aku di Perak petang puluh dino tuh koma. Ya enggak lah di hotel di sana kata dia. Loh iya. Di Medina 8 hari. Nggak tuh koma di Medina. Astagfirullahaladzim. Mikir lu. Cuma ulung dino. Kita di dunia itu tidak sampai sehari jemaah. Oh iso. Makanya Allah katakan nanti ketika hari kiamat, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Nanti ketika kiamat terjadi, orang akan tahu ternyata hidupan dunia itu cuma ya sore atau pagi. Gak sampai sehari. Dan memang 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Kata Allah Azza wa Jalla. Kalau untuk baca Al-Quran, Allah mengatakan, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun perhitungan manusia. Siapa yang hidup 1000 tahun? Makanya Nabi SAW ketika beliau tidur di atas tikar, ya, kemudian tikarnya itu membekas di lambung Nabi SAW. Ada garis-garisnya. Ini bedanya kasur kita sama kasur Nabi SAW. Kalau kasur kita bangun membekas kita. Jadi ada bekasnya manusia di atas. Tapi kalau kasur Nabi SAW itu membekas di tubuh Nabi SAW. Umar nangis. Ngelihat orang yang paling dicintai Allah, orang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, hidup susah gitu. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, Kaisar Romawi dan Kisra itu sebutan Raja Persia. Mereka hidup bergelimangan harta, dalam kemewahan, dalam kenyamanan. Wa anta ya Rasulullah, dan engkau seperti ini, engkau utusan Allah. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, mali walid dunya, apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin
istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalan aku dengan dunia ini adalah seperti seorang pengendara. Seorang musafir yang naik ontanya atau naik kudanya, dia berhenti di rest area, di bawah pohon istirahat, singgah sebentar. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian musafir itu akan pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Taib, apakah memang benar seperti itu? Coba kita hitung. Nabi SAW hidup di dunia ini, di atas bumi ini berapa tahun? 63. Taib, hidup di alam barzakh sana berapa tahun sampai hari ini? Hitung jemaah. 1400 berapa? Betul. 1400 berapa? Jemaah. Nabi SAW meninggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sekarang tahun 1447. Berarti beliau di alam barzakh, di perutnya bumi ini selama 1436. Bisa dibayangin? Betul sebentar. Fir'aun. Kalau antum baca sejarah Fir'aun, Fir'aunnya Nabi Musa, artinya Fir'aun yang berjumpa dengan Nabi. Karena Fir'aun ini sebutan buat raja Mesir, Kaisar sebutan buat raja Romawi, Kisra sebutan buat raja Persia, Najasyi sebutan buat raja Habasya, Fir'aun sebutan buat raja Mesir. Fir'aunnya Nabi Musa itu cuma 100 tahun umurnya aja. Menikmatin, nggak menikmatin juga dia. Dia disiksa. An-naru yu'raduna 'ala. Naam, an-naru yu'raduna 'ala. Mereka ditampal ke apa? Dipaparkan neraka kepada mereka sejak mati. Itu sampai hari kiamat. Dan sudah lebih 3000 tahun. Maka sebentar. Tadi kalau menyikapi dunia ini, sikapilah tadi seperti gharib, orang asing. Yang cuma sebentar. Atau yang lebih tepat, au abiru sabil. Abiru sabil ini mungkin tepatnya diterjemahkan orang yang sedang transit.